Pernah nggak sih kamu ngerasa di tengah bulan puasa yang ekspektasinya adalah bulan penuh kedamaian dan ketenangan, tiba-tiba saja muncul perasaan yang sama sekali tidak diundang. Iya, bayangkan situasinya kayak gini ya. Kamu lagi duduk sendirian, nunggu waktu berbuka. Atau mungkin kamu lagi sahur di keheningan jam 3 pagi. Nah, tiba-tiba tanpa ada pemicu yang jelas, ada rasa sedih yang nyergap dada. Atau mungkin ada rasa marah yang entah dari mana asalnya. Rasa kesepian yang teramat sangat. Atau bahkan memori masa kecil yang menyakitkan tiba-tiba berputar lagi di kepalamu kayak kaset rusak. Benar banget. Kalau kamu pernah atau mungkin justru sedang ngerasain hal itu belakangan ini, aku mau kamu tarik napas sebentar. Tarik napas pelan-pelan dan ketahuilah bahwa kamu sama sekali tidak sendirian. Perasaan itu sangatlah wajar kok. Itu sama sekali bukan tanda kalau kamu lemah. Bukan juga berarti kamu gagal beribadah, dan jelas bukan berarti imanmu kurang. Hari ini, dalam diskusi mendalam kita punya satu misi sederhana. Kita akan mencoba merangkul dan memeluk perasaan-perasaan yang membingungkan itu secara ilmiah, logis, dan tentunya penuh kasih. Betul sekali, kita akan menelusuri sebuah tumpukan catatan dan riset komprehensif yang berjudul Materi Tanggal 4, Puasa dan Luka Lama. Riset ini keren banget karena memadukan ilmu psikologi, neuroscience, sampai kearifan budaya lokal kita. Semua ini untuk menjawab satu pertanyaan, kenapa hening seringkali terasa begitu bising di dalam kepala kita? Dan aku rasa hal yang paling menenangkan dari semua data yang akan kita telusuri bareng hari ini adalah fakta bahwa fenomena ini punya landasan neurologis yang sangat nyata. Ada penjelasan biologisnya ya di tubuh kita? Ada banget. Saat kita akhirnya berhenti berlari dari perasaan kita, saat kita mengurangi segala kesibukan yang biasa kita jadikan pelarian, nah disitulah tubuh dan otak kita akhirnya punya ruang. Ruang untuk menyembuhkan diri. Tepat. Ruang untuk tidak sekedar bertahan hidup dan bereaksi, tapi ruang untuk mulai menyembuhkan dirinya sendiri secara perlahan. Oke, mari kita bedah ini. Karena jujur saja kehidupan modern kita sehari-hari itu rasanya memang dirancang untuk bikin kita terus berlari kan? Iya, kita hidup di era di mana pelarian atau distraksi itu selalu ada di ujung jari kita. Kalau aku pribadi nih jujur, saat lagi stres karena kerjaan numpuk, pelarian pertamaku tuh nyari es kopi manis atau ngunyah cemilan. Atau kalau lagi bosen, cemas atau overthinking di malam hari? Solusinya gampang banget, tinggal scrolling media sosial berjam-jam sampai mata lelah terus ketiduran. Nah, di catatan riset yang kita bahas ini, ada seorang konselor dari NEF Counseling bernama Nadine L. Kabut. Beliau menyebut hal-hal tadi sebagai tongkat emosional. Tongkat emosional. Berarti sesuatu yang kita pakai buat nopang diri kita biar nggak jatuh ya? Betul. Dan saat kita berpuasa, secara sistematis tongkat emosional ini dicabut. Kita nggak bisa lagi meraih makanan atau minuman manis untuk lari dari kecemasan di siang hari. Mekanisme pelarian fisik kita dihilangkan. Jadi secara keilmuan, apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita saat semua pelarian itu tiba-tiba hilang dan kita dipaksa untuk diam? Yang menarik di sini adalah hal yang terjadi di balik layar otak kita. Dalam neuroscience, ada sebuah jaringan di otak yang disebut Default Mode Network atau DMN. DMN. Oke, gimana cara kerja jaringan ini? Logika kasarnya kan kita mungkin mikir kalau otak kita paling aktif itu pas kita lagi ngerjain ujian matematika atau lagi sibuk rapat ya. Tapi DMN ini unik banget. Uniknya gimana tuh? DMN ini justru menyala sangat terang dan bekerja paling aktif ketika kita lagi beristirahat. Ketika kita lagi nggak fokus pada tugas dari luar, atau saat ritme hidup kita melambat, seperti saat bulan puasa ini. Wah, jadi justru pas kita lagi diem, otak malah nyala terang ya? Iya, karena DMN ini adalah pusat introspeksi kita. Dia yang bertanggung jawab memproses memori pribadi, merefleksikan masa lalu, dan mikirin masa depan. Jadi, saat kamu nggak sibuk ngunyah atau balas pesan, DMN langsung mengambil alih. Aku paham sekarang. Jadi analoginya mirip kayak aplikasi di latar belakang smartphone kita gitu ya? Nah, bener banget. Saat layarnya kita matiin dan handphonenya kita taruh di meja, justru saat itulah sistemnya mulai ngerapiin file-file yang berantakan, melakukan backup data, atau memproses hal-hal yang tertunda. Analogi yang sangat pas. Dan proses ngerapiin data inilah yang seringkali terasa nggak nyaman. Di dalam riset ini, ada sebuah studi dari University of Rochester yang sangat membuka mata. Apa hasil temuan dari studi itu? Para peneliti menemukan bahwa
Seseorang hanya butuh waktu 15 menit kesendirian tanpa distraksi untuk mengubah lanskap emosinya setara drastis. Hanya 15 menit loh. Cuma 15 menit? Wow! Terus apa yang berubah dalam waktu sesingkat itu? Emosi yang intensitasnya tinggi, kayak kegembiraan yang meluap-luap atau kemarahan yang meledak-ledak, itu perlahan turun dan mereda. Tapi sebagai gantinya, muncullah emosi dengan intensitas rendah. Emosi intensitas rendah itu contohnya seperti apa? Bisa berupa ketenangan yang damai, tapi sangat sering juga bermanifestasi sebagai rasa kesepian, nostalgia, dan kesedihan yang mendalam. Luar biasa, pantes saja ya. Bayangkan, 15 menit itu waktu yang sangat singkat. Pantes saja ketika kamu lagi duduk diem nunggu azan maghrib sambil ngelamun, memori lama tiba-tiba muncul. Atau saat kamu terbangun jam 3 pagi untuk sahur sendirian di meja makan, memori-memori yang rasanya sudah lama kamu lupakan, tiba-tiba berputar dan terasa begitu nyata. Tapi begini, sebagai manusia yang wajar, naluri pertama kita saat rasa sedih atau kesepian itu muncul, pasti pengen menolaknya kan? Kita pengen pura-pura kuat. Apalagi mungkin dari kecil kita diajarkan kalau bersedih itu tanda kelemahan ya. Bener. Lalu, apa yang terjadi kalau kita memilih untuk sekedar menekan atau memendam perasaan itu? Itu respons protektif yang wajar banget alami. Tapi, sains menunjukkan bahwa memendam itu punya harga yang mahal. Model regulasi emosi yang dikembangkan oleh James Cross dari Stanford University ngejelasin hal ini dengan sangat baik. Model regulasi emosi dari Stanford. Gimana tuh penjelasannya? Cross membedakan dua cara utama kita merespons emosi. Yang pertama adalah cognitive reappraisal, yaitu mengubah sudut pandang kita terhadap suatu situasi sebelum emosi itu terlanjur menguasai kita. Nah, ini cara yang sehat ya berarti? Ya, ini yang sehat. Tapi yang kedua, yang justru paling sering kita lakukan, adalah expressive suppression atau supresi emosi. Supresi emosi. Menekan ya maksudnya? Betul. Ini adalah ketika perasaannya sudah muncul. Kamu ngerasa sedih atau hancur di dalam, tapi kamu sekuat tenaga menekan ekspresi wajah dan bahasa tubuhmu, biar kelihatan baik-baik aja di luar. Jadi kayak pakai topeng ya, pura-pura tersenyum, padahal di dalam lagi ada badai besar. Memangnya ada dampak fisik yang nyata dari pakai topeng ini terus-menerus? Sangat nyata. Pertama, riset nunjukin kalau menekan emosi itu bikin otak kita terlalu sibuk menahan bendungan tersebut. Sampai-sampai kita kehilangan memori tentang detail penting dari sebuah interaksi karena otak kita kehabisan kapasitas. Wah, otak kita jadi sibuk nahan emosi sampai lupa hal lain. Iya, tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah dampaknya pada sistem tubuh. Ada sebuah studi dari University of California yang meneliti respons fisiologis saat seseorang menekan emosinya. Apa yang mereka temukan di studi itu? Ternyata, tidak hanya tubuh orang yang menekan emosi itu yang ngalamin lonjakan stres, tapi orang di sekitarnya, yakni lawan bicaranya, juga terbukti mengalami kenaikan tekanan darah. Tunggu sebentar. Jadi maksudnya kalau aku pura-pura bahagia saat aku sebenarnya lagi sangat marah atau sedih, ketegangan yang aku pendem itu secara harfiah bisa menaikkan tekanan darah orang yang duduk di sebelahku. Tepat sekali, ketegangan itu sangat menular secara fisiologis loh. Dan jika kita bicara soal tubuh kita sendiri, ada seorang psikiater terkemuka bernama Bessel van der Kolk. Ah, aku pernah dengar nama ini. Yang nulis buku terkenal itu kan? Iya, dia nulis buku fenomenal berjudul The Body Keeps the Score. Inti dari konsepnya adalah, pikiran sadar kita mungkin bisa disuruh untuk melupakan kejadian menyakitkan. Kita bisa dengan gampangnya bilang, ah sudahlah masa lalu biarlah berlalu. Nah, tapi masalahnya tubuh kita mencatat semuanya. Tubuh menyimpan skornya. Di dalam sistem saraf kita, ada yang namanya saraf simpatetik. Ini ibarat pedal gas untuk bertahan hidup atau merespons stres. Oke, saraf simpatetik itu pedal gas. Dan ada saraf parasimpatetik yang fungsinya ibarat pedal rem untuk istirahat dan pemulihan. Saat kita memendam trauma atau emosi, kaki kita secara tidak sadar terus nginjek pedal gas tersebut. Analogi pedal gas dan rem itu gampang banget dibayangin. Kalau aku boleh tambahin analogi lain nih ya. Boleh silakan. Ibaratnya kita punya barang rusak yang berantakan, terus kita buang paksa ke dalam lemari, dan pintunya kita tutup rapat-rapat. Secara kasat mata, pikiran kita melihat kamar kita udah rapi. Tapi sistem saraf kita tahu persis ya, kalau di balik pintu lemari itu barang-barangnya udah mau tumpah. Betul, dan engsel pintunya udah hampir jebol. Makanya, saat ritme hidup kita melambat di bulan puasa, saat distraksi berkurang, perlahan-lahan pintu lemari itu kebuka sendiri. Dan gejala fisiknya pun akhirnya muncul ya.
Terus pas dicek ke dokter, semuanya normal ya hasilnya? Nah, itu dia. Bisa jadi itu adalah bahasa tubuhmu yang sedang mencoba ngasih tahu kalau ada sesuatu di balik lemari yang minta diperhatiin. Betul sekali. Dan karena tubuh lelah terus-menerus nahan pintu lemari itu, energi yang harusnya dipakai untuk ngejaga sistem imun malah terkuras habis. Oh, pantesan ya. Inilah alasannya kenapa menekan emosi dalam jangka panjang bisa bikin kita lebih gampang jatuh sakit. Disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita tarik pembahasan ini lebih dekat ke rumah kita, ke dalam masyarakat kita sendiri. Tadi kita bicara soal memendam emosi sebagai pilihan individu. Padahal di Indonesia, menahan perasaan itu kadang udah kayak tuntutan budaya kan? Benar banget. Coba kita lihat riset dari UIN Maliki Ibrahim Malang yang ada di dalam catatan kita. Riset ini luar biasa karena meneliti responden dari 6 suku besar di Indonesia. Ada suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis Makassar, Batak, dan Minang ya? Iya, dan tahukah kamu apa temuannya? Terlepas dari sukunya, ternyata diam menjadi salah satu strategi utama kita secara kolektif untuk ngatur emosi. Kalau ada masalah, lebih baik diam. Itu adalah realitas kultural yang nggak bisa kita abaikan. Dan jika kita bedah lebih dalam, misalnya ngelihat filosofi budaya Jawa, ada konsep yang sangat mengakar yaitu Nrimo ing Pandum. Nrimo ing Pandum, menerima dengan lapang dada ya. Pada dasarnya begitu. Konsep ini mengajarkan penerimaan dengan lapang dada, kesabaran yang luar biasa, dan rasa syukur atas apapun porsi yang udah diberikan kehidupan ke kita. Secara psikologis ini bagus dong ya harusnya. Sangat bagus. Jika dipraktikkan sebagai penerimaan yang sadar dan aktif, ini jadi strategi coping yang sangat adaptif, membantu jiwa kita tetap tangguh di tengah ketidakpastian dunia. Tapi pasti ada tapinya nih. Ada garis batas yang sangat tipis di sini. Ketika nrimo dilakukan secara pasif, di mana seseorang sekedar memendam amarah, menelan kesedihan sendirian, hanya demi ngejaga rukun atau harmoni sosial, biar nggak membebani orang lain. Maka filosofi yang indah ini berubah wujud menjadi supresi emosional yang berbahaya ya. Tepat. Menjaga harmoni di luar, tapi membiarkan diri hancur di dalam. Dan jujur ini relevan banget. Terutama bagi teman-teman generasi muda yang mungkin dituntut untuk selalu tampil sempurna, punya nilai bagus, kerja di tempat bergengsi. Dan nggak boleh mengeluh karena nanti dianggap kurang bersyukur. Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional kita, datanya cukup menyayat hati loh. Iya, 1 dari 3 remaja di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gangguan kecemasan di posisi puncak. 1 dari 3, itu angka yang besar banget. Tapi dari jumlah yang besar itu, hanya 2,6% yang nyari bantuan profesional. Sisanya? Kemungkinan besar mereka memilih untuk diam. Memendam semuanya sendirian. Untuk kamu yang lagi dengerin, jika kamu ngerasa lelah karena harus terus pura-pura kuat, lelah jadi pendengar untuk semua orang tapi nggak ada yang dengerin kamu, ketahuilah bahwa beban stigma harus selalu tegar itu boleh kamu letakkan sejenak di sini. Kamu berhak merasa lelah. Itu adalah validasi yang sangat dibutuhkan. Karena kalau emosi-emosi itu terus dihindari demi terlihat kuat, mereka nggak akan menguap ke udara begitu saja. Mereka akan menetap di dalam ya? Betul. Dalam ranah psikologi klinis, ada teori pemrosesan emosional yang dikembangkan oleh Rahman, Foa, dan Kozak. Bayangkan saluran pipa air. Oke, pipa air. Jika aliran airnya disumbat karena kita menghindari emosi tersebut, tekanannya pasti akan mencari celah lain. Emosi yang dihindari akan berbalik menjadi ketakutan yang datang secara tiba-tiba atau menjadi pikiran-pikiran intrusif. Pikiran intrusif itu maksudnya pikiran mengganggu yang terus berulang tanpa bisa kita kendaliin itu kan? Iya, persis. Dan disinilah konsep inner child atau anak kecil di dalam diri kita menjadi sangat krusial. Sejujurnya nih, istilah inner child ini belakangan populer banget di media sosial ya. Kadang terkesan kayak cuma tren semata atau istilah gaul doang. Apakah secara klinis ini memang diakui efektivitasnya untuk penyembuhan? Sangat diakui. Konsep inner child ini bukanlah sekedar tren psikologi pop. Ini merujuk pada bagian dari struktur neurobiologis kita yang menyimpan pengalaman, luka, memori, dan pola respons dari masa kanak-kanak kita. Jadi ini ada dasar klinisnya yang kuat? Tentu, saat kita diam di bulan puasa, saat DMN di otak kita menyala, luka lama inilah yang nyari jalan keluar. Dan buktinya sangat menjanjikan. Ada contoh buktinya? Ada.
Studi dari Universitas Medan Area di tahun 2024 yang nerapin terapi pemaafan atau forgiveness therapy untuk menyembuhkan luka inner child pada remaja. Hasilnya gimana? Rata-rata skor luka psikologis mereka turun drastis hingga 91 poin. Wah, 91 poin itu signifikan banget ya penurunannya. Sangat signifikan. Terus, ada juga studi dari pakar bernama Brett Shaw di De La Salle University di Filipina. Program penyembuhan inner child di sana terbukti sangat efektif, terutama ketika partisipan masuk ke fase feeling the feelings. Feeling the feelings, merasakan perasaannya secara utuh ya. Yakni ketika mereka akhirnya mengizinkan diri mereka untuk secara otentik ngerasain kembali emosi masa kecil yang dulu nggak sempat mereka proses. Karena mereka kan dulu mungkin dituntut untuk cepat dewasa. Mengizinkan diri untuk sekedar merasakan. Terdengar sederhana banget, tapi butuh keberanian yang luar biasa ya. Banget! Nggak semua orang berani ngadepin luka lamanya. Jadi buat kamu, jika di tengah keheningan setelah sholat taraweh, atau saat kamu lagi nyuci piring setelah sahur, tiba-tiba ada ingatan masa kecil yang nyelinap dan bikin air matamu netes, tolong jangan buru-buru dihapus air matanya. Jangan juga marahin dirimu sendiri karena menangis. Betul. Itu bukan kelemahan, itu bukan gangguan. Anggap saja itu pertanda dari tubuhmu. Jiwamu akhirnya ngerasa lingkungan sekitarnya udah cukup aman, sehingga dia berani ngebuka perban lukanya untuk dibersihin. Jadi, apa arti dari semua ini? Artinya, kita bisa mulai memprosesnya. Nah, jika pendengar kita pengen mulai memproses perasaan ini hari ini juga, tanpa ngerasa dihakimi atau digurui, langkah praktis apa sih yang bisa mereka lakuin? Kabar baiknya, sains dan psikologi modern udah ngerumusin alat bantu yang sangat penuh kasih. Kita bisa mulai dengan metode yang disebut RAIN, ciptaan psikolog dan guru meditasi Tara Brach. RAIN, ini singkatan ya? R-A-I-N. Ya, RAIN ini singkatan dari 4 langkah yang sangat lembut. Coba bayangin kamu lagi duduk sendirian dan tiba-tiba dada terasa sesak oleh kesedihan lama. Langkah pertama adalah R, recognize atau kenali. Sadari aja dulu sensasinya ya. Betul, sadari sensasinya. Oh, dadaku sesak. Oh, napasku jadi pendek. Cukup kenali tanpa menilai. Gak usah dilabeli ini buruk atau baik. Oke, habis dikenali, langkah keduanya apa? Langkah kedua adalah A, allow atau izinkan. Alih-alih ngelawan dengan bilang, aduh kenapa sedih lagi sih? Berilah ruang. Tarik napas dan bisikan dalam hati, tidak apa-apa perasaan ini ada. Ini bagian dari kemanusiaanku. Hanya dengan mengizinkan emosi itu hadir aja rasanya udah kayak nurunin setengah dari beban di pundak ya. Terus langkah ketiganya? Langkah ketiga adalah I, investigate atau selidiki. Lakukan ini kayak seorang ilmuwan yang penuh rasa ingin tahu, bukan kayak hakim yang siap ngehukum. Bertanya ke diri sendiri gitu? Iya, tanyain ke dalam dirimu, di mana letak rasa nggak nyaman ini di tubuhku. Apa yang sebenarnya paling ditakutin sama bagian diriku yang lagi terluka ini? Wah, ini butuh kejujuran sama diri sendiri. Dan langkah terakhirnya, N. Yang paling penting, langkah keempat, N. Nurture atau asuh diri sendiri. Berikan kelembutan yang mungkin nggak pernah kamu dapatin dari orang lain. Asuh diri sendiri, contoh praktisnya gimana? Kamu bahkan bisa ngelakuin sentuhan fisik, kayak meletakkan telapak tanganmu di dada secara menyilang, terus katakan dengan lembut pada dirimu sendiri, kamu aman sekarang. Aku di sini bersamamu. Recognize, allow, investigate, nurture. RAIN, sebuah pelukan untuk diri sendiri dari dalam ya. Indah banget. Selain metode RAIN, adakah pendekatan lain untuk kita yang mungkin masih sering keras pada diri sendiri? Ada, dan ini dikembangkan oleh Dr. Kristin Neff. Namanya self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri. Inti dari konsep ini adalah ngingetin diri kita akan common humanity atau kemanusiaan bersama. Kemanusiaan bersama, maksudnya gimana tuh? Saat kamu ngerasa gagal, hancur, atau teringat trauma lama, ego kita itu kan sering ngebisikin kalau kita sendirian, kalau cuma kita yang sehancur ini di dunia. Iya, sering banget kita mikir kok cuma aku sih yang nasibnya gini. Nah, Dr. Neff nyaranin agar kita secara aktif ngingetin diri kita. Di luar sana, pada detik ini juga, ada jutaan manusia yang lagi berjuang melawan kepedihan yang sama. Rasa sakit ini tidak membuatmu aneh ya? Tepat. Rasa sakit inilah yang menghubungkanmu dengan seluruh umat manusia. Wah, indah sekali pengingat kalau kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Oh iya, di catatan kita juga disinggung soal nulis ya, expressive writing. Itu cara kerjanya gimana? Ya, expressive writing ini diteliti oleh James Pennebaker. Caranya praktis banget. Sediain waktu 15-20 menit sehari, mungkin setelah selesai sahur gitu ya. Ambil kertas dan pulpen, Terus nulis apa aja yang ada di pikiran? tuliskan apapun pikiran terdalam yang ngeganggu kamu. Gak usah mikirin ejaan atau tata bahasa, biarin ngalir aja, kayak air bah. Wah, ini pasti melegakan banget buat yang suka nulis. Betul. Tapi ada peringatan klinis yang sangat penting di sini. Jika kamu tipe orang yang selama hidupnya nggak pernah terbiasa mengekspresikan emosi atau punya trauma masa lalu yang sangat berat, ngebuka katup emosi lewat tulisan secara tiba-tiba justru berisiko memicu kecemasan sementara. Oh, malah bisa bikin panik ya kalau terlalu dipaksain. Iya. Jadi saran saya, pendekatannya harus welas asih. Lakuin pelan-pelan aja. Kalau di tengah nulis kamu ngerasa jantung berdebar terlalu kencang dan rasanya overwhelming, berhentilah. Jangan dipaksakan. Bisa dilanjut besok lagi kan ya? Tentu. Kamu selalu bisa ngelanjutin besok atau melakukannya bareng pendampingan ahli psikolog. Pendekatan yang sangat berhati-hati dan menghargai ritme setiap orang ya. Dan buat kamu yang mungkin emang nggak suka nulis, kita juga punya opsi mindfulness harian yang direkomendasikan sama Prof. Rena Latifa. Nah, ini juga sangat aplikatif. Gimana langkahnya? Kamu bisa mulai dari hal paling sederhana, hadir sepenuhnya saat sahur. Matiin dulu layar handphone kamu, rasakan tekstur nasi yang kamu kunyah, resapi rasa minumannya. Menyadari momen saat ini ya. Betul, lalu coba beri jeda 5 menit saja setelah sholat. Duduklah di atas sajadah, perhatikan tarikan nafas masuk dan keluar, biarkan pikiran apapun melintas di kepalamu kayak awan di langit, tanpa kamu nilai ini pikiran baik atau ini pikiran buruk. Cukup diamati aja awannya lewat. Iya, dan saat menjelang maghrib, lakuin body scan singkat. Pindai tubuhmu dari kepala sampai kaki, sadari di mana bahumu menegang. Latihan kecil ini adalah cara manis kita menyapa tubuh kita sendiri. Ini memunculkan pertanyaan penting. Kapan kita harus sadar kalau latihan mandiri aja tuh nggak lagi cukup? Nah, ini krusial. Kadang kita ngerasa harus bisa nyelesain semuanya sendiri. Kita harus sangat realistis bahwa mencintai diri sendiri kadang berarti menyadari batas kemampuan kita. Ada tanda-tanda peringatan atau red flags klinis di mana kita harus segera nyari pihak ketiga atau bantuan profesional. Apa aja tanda peringatannya? Biar pendengar kita bisa aware. Misalnya, jika emosi atau kesedihan yang muncul ini sangat intens, sampai ngeganggu fungsi keseharianmu. Kayak kamu jadi nggak bisa bekerja atau belajar dengan normal. Dan ini berlangsung selama lebih dari 2 minggu berturut-turut. Lebih dari 2 minggu ya batasnya. Apalagi tanda lainnya? Jika mulai muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Jika ada kilas balik atau flashback trauma yang ekstrim. Atau jika tubuhmu mengalami insomnia berat dan gangguan fisik parah terus-menerus. Kalau udah sampai di titik itu, harus gimana? Jika itu terjadi, itu bukan waktunya untuk memaksakan diri jadi pahlawan sendirian. Carilah bantuan. Tolong dengarkan baik-baik ya untuk kamu semua. Butuh keberanian yang sangat besar loh untuk menyadari bahwa kita butuh bantuan dan mengambil langkah untuk memintanya. Meminta pertolongan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kalau kamu sungguh-sungguh ingin sembuh. Betul sekali. Jangan pernah ragu untuk menjangkau profesional. Di Indonesia, kamu punya opsi yang selalu terbuka. Jika situasinya darurat, kamu bisa ngehubungin layanan sejiwa di nomor 119 ekstensi 8. Kamu bisa nyari psikolog klinis yang ahli menangani trauma dan memandu terapi kayak yang kita bahas tadi. Dan kalau tubuhmu butuh bantuan medis untuk bisa istirahat, psikiater juga siap membantu. Banyak panduan buat generasi muda. Ingat ya, tidak ada satupun dari kita yang dirancang oleh Sang Pencipta untuk memikul beban seberat itu sendirian. Sangat setuju. Karena pada hakikatnya, tujuan dari semua proses menyelami emosi ini, Tujuan dari kenapa keheningan puasa itu diberikan ke kita ya? ya, tujuannya bukanlah agar kita tenggelam dalam kesedihan selamanya. Tujuannya adalah mencapai pemrosesan emosi yang tuntas. Pemrosesan yang tuntas itu indikasinya apa? Dalam teori psikologi, pemrosesan yang berhasil itu ditandai ketika memori menyakitkan tersebut tidak lagi punya kekuatan untuk menyabotase masa kini dan masa depanmu. Kamu mengingatnya, tapi ia tidak lagi mengendalikanmu. Sebuah perjalanan yang panjang, tapi sangat layak untuk ditempuh ya. Sebagai rangkuman yang memeluk diskusi mendalam kita kali ini, ada sebuah kutipan indah dari Tara Brach yang berbunyi, kita semua memiliki potensi luar biasa untuk menyembuhkan dan mencintai.
Tapi kita tidak akan bisa mengakses potensi itu jika kita masih terus berperang dengan diri kita sendiri. Indah sekali kutipannya. Emosi lama yang tiba-tiba ngetuk pintu hatimu di bulan puasa ini bukanlah musuh yang datang untuk ngacoin ibadahmu. Ia adalah kepingan dari dirimu di masa lalu yang lagi nyari jalan pulang, meminta pelukan agar bisa sembuh. Jadi, berhentilah berperang dengan mereka, berdamailah dengan dirimu seutuhnya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada satu paradoks yang sangat menantang untuk kita renungkan bersama nih. Paradoks apa itu? Jika otak kita lewat default mode network tadi, secara biologis memang udah diprogram untuk memproses luka lama dan menyembuhkan trauma hanya ketika kita berada dalam keheningan dan perlambatan ritme. Oke. Sementara, di sisi lain, gaya hidup modern, media sosial, dan budaya kerja kita saat ini sengaja dirancang secara agresif untuk ngerampas setiap detik kesunyian yang tersisa. Wah, bener juga. Pertanyaannya adalah, apakah kita secara tidak sadar sedang merusak satu-satunya mekanisme alami tubuh kita untuk sembuh? Dan yang lebih penting, gimana caramu akan secara sengaja melindungi dan ngejaga ruang keheningan itu tetap ada, bahkan jauh setelah bulan puasa ini berlalu? Wow, sebuah pemikiran akhir yang sangat kuat untuk kita bawa pulang dan kita renungkan ya. Ingatlah selalu, kamu berhak dapetin waktu untuk hening dan kamu berhak untuk sembuh. Sepenuhnya berhak. Terima kasih sudah mengizinkan kami nemenin waktu luangmu hari ini. Terima kasih sudah ikut nongkrong dan ngebuka hati dalam diskusi mendalam ini. Kami mendoakan agar kamu senantiasa dikelilingi oleh kedamaian batin, diberikan kekuatan yang lembut untuk memeluk setiap bagian dari dirimu, dan tolong jangan pernah menyerah untuk terus belajar, terus merasakan emosimu, dan merawat diri sendiri. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Jaga dirimu baik-baik ya.